Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Tonga, NPM 20082602221. Di sini saya akan menjelaskan manhaj saya pada tugas blok respirasi yang berjudul farmakologi bronkodilator. Nah, yang pertama, bronkodilator merupakan obat yang meningkatkan FEV1 dan atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi tonus otot polos jalan nafas dan memperbaiki aliran udara ekspirasi yang mencerminkan pelebaran jalan nafas daripada perubahan elastis paru. Nah, yang pertama itu pada bronkodilator ada eh, golongan antagonis beta 2, yang dimana kerja utamanya itu adalah merelaksasi otot polos jalan nafas dengan menstimulasi reseptor angiogenic beta 2 yang meningkatkan CAM dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokonstriksi. Nah, pada antagonis beta 2 ini ada dua golongan. Yang pertama, SABA atau short acting beta 2 agonis. Efek samping SABA biasanya hilang dalam 4 sampai 6 jam. Contohnya itu ada salbutamol, peneterol. Kalau dia LABA, dia itu long acting beta 2 agonis. Durasi kerjanya itu 12 atau lebih 12 jam atau lebih. Contohnya itu ada formoterol, salmeterol, indoxaterol, olmeterol, dan kilanterol atau inhalasi. Nah, yang kedua ada antikolinergik atau antagonis muskarinik, yaitu dia bekerja memblokade efek bronkostriktor asetylkolin pada reseptor muskarinik M3 yang diekspresikan pada otot polos jalan nafas. Ini juga ada dua golongan. Yang pertama ada sama short acting muscarinic antagonis yang bekerja dengan menghambat reseptor neuron M2 yang berpotensi menyebabkan bronkostriksi secara vago. Adapun dia lama atau long acting muscarinic antagonis itu mempunyai ikatan yang lama pada reseptor muscarinic M3 dengan disosiasi yang lebih cepat dari reseptor muscarinic. Nah, untuk contoh obatnya dan beberapa lama duration of action-nya ada pada tabel yang saya buat. Yang pertama untuk beta 2 agonis yaitu ada formoterol. Pada inhaler dia dia dosisnya itu 1 sampai 200 mikrogram. Pada nebul dia 1 miligram, pada oral dia 25 miligram. Untuk durasi of action itu 4 sampai 6 jam. Kalau dia level butol itu dia 45 sampai 50 mikrogram pada inhaler. Untuk nebul dia 0,1, 0,21, 0,25 dan 0,42 miligram. Duration of action-nya itu selama 6 sampai 8 jam. Lalu ada salbutamol. Kalau salbutamol pada inhaler dia dosisnya ada 90, 100, 200 mikrogram dan untuk nebul dia 1,2, 2,5 dan 5 miligram. Kalau untuk oral dia 2, 4 dan 5 miligram. Kalau untuk injeksi dia 0,1 dan 0,5 miligram. Untuk duration of action-nya itu bekerja sampai 4 sampai 6 jam. Lalu ada contoh yang lain itu seperti formoterol, dia itu inhaler dia 4 sampai 4,5 dosisnya. Kalau untuk nebul dia 0,01, nah dia itu ada durasi waktunya itu 12 jam. Nah, pada beta 2 agonis ini paling lama durasi waktunya itu selama 24 jam. Contoh obatnya itu ada aldosterol dan indaserol. Nah, ini. Lalu untuk golongan yang kedua anti-cholinergic, yaitu untuk yang pertama itu ada Apipaterium bronde yang dimana pada inhaler dia dosisnya 20 sampai 40 mikrogram, pada nebul dia 0,2 miligram. Untuk durasi of action-nya itu selama 6 sampai 8 jam. Nah, pada eh, golongan antikolinergik ini yang paling lama durasinya itu bekerja 24 jam itu pada obat psikotropium dan undeclinium, yaitu dosisnya itu pada psikotropium 18 mikrogram dan untuk undeclinium ini dia dosisnya 62,5 mikrogram dan dia itu durasinya itu selama 24 jam. Nah, untuk pada kombinasi di sini kombinasi untuk short acting beta 2 agonis plus antikolinergik. Nah, itu ada phenoterol atau protium, yaitu pada inhalernya itu 50 atau 20 mikrogram.
dan Valdemerbul 1,25 atau 0,5 miligram. Ada juga digabungkan dengan salbutamol dan ipratropium, yaitu dosisnya 100 atau 20 mikrogram. Nah, untuk durasi pada kombinasi ini dia itu 6 sampai 8 jam. Nah, ada juga kombinasi of long acting beta 2 agonis plus anticholinergic in one dose. Yaitu contohnya itu formoterol atau antidium itu dosisnya 12 atau 400 miligram dan formoterol atau glycopronium yaitu 9,6 atau 144 mikrogram. Dia itu bekerja selama 12 jam. Nah, yang paling lama itu antara 12 sampai 24 jam bekerjanya, yaitu golongan indosterol atau glycopropium, yaitu di dosisnya 2,2,75 atau 56 mikrogram. Nah, untuk penyakit pada PPOK juga biasanya itu bisa juga diberi dengan obat kortikosteroid yang diberikan reguler dapat memperbaiki gejala fungsi paru, kualitas hidup, frekuensi ekserbasi pada pasien dengan FFP1 diprediksi kurang dari 60%. Namun kebanyakan studi telah menemukan bahwa terapi reguler pada kortikosteroid inhalasi tidak memodifikasi penurunan FFP1 atau mortalitas jangka panjang pada pasien PPOK. Contohnya itu ada fluticasone dan budesonide. Nah, untuk ada juga penggunaan glucocorticoid sistemik atau glucocorticoid oral yang dapat menyebabkan efek samping seperti miopati steroid yang dapat mengkontribusi pada kelemahan otot, penurunan fungsionalitas, dan gagal nafas pada pasien PPOK yang sangat berat. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat meme ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.